Maksudnya nggak punya rom tank nantinya. Dan langsung kita lihat aja untuk ban and pick. Harusnya Zhang Fei bakal tetap di ban. Oh enggak, Zhang Fei nggak di ban. Tapi kalau misalkan dia nih Zhang Fei ini jadi Lianpo masalahnya. Tapi ini Haya kalau misalkan dia mau ngambil nggak Lianpo ya udah ngambil yang lain ya kayak Haya atau Shisha. Bisa diambil sama Dominator Nemesis. Iya, Hayanya tapi di ban ya sama RRQ Oh, di sama ban. Dolia. Jadi ya paling menarik Lianpo sih biar RRQ Lianpo. nggak bisa ngambil tank lagi. Mereka udah pakai Zhang Fei juga. Ya, Tapi Zhang- mereka lebih pilih Zhang Fei. Udah RRQ Lianpo dong. Ini Lianpo. Ataukah ini 200 IQ. Jadi next udah nggak punya jungle tank lagi. Tapi masa mikirin next sih? Ya semoga bisa menang ya di sininya. Semoga bisa Karena udah menang. pasti RRQ bakal ngambil rom tank juga posisinya kalau begini. Kalau mereka yang ngambil rom tank ya agak lain juga RRQ. Dharma, Mai, Lianpo, apa lagi gak ada Zhuangzi. Kenapa mereka gak ngambil Lianpo-nya biar dari RRQ gak punya rom tank? Ya ini pattern yang tadi ya Dharma main Shiranui atau bahkan nggak perlu buka Lianpo sekarang main Mozi aja main draftnya DMT tadi. Bisa pakai Mozi tapi kayak lebih mantep. Pakai Lianpo sih. Renji masih ada. Diamanin Renjinya. Renjinya langsung diamanin sama Sisi dan ada Yuhuan juga. Oke, hero-hero bisa ngedodge beberapa utility dari arah crowd control yang dimiliki oleh RRQ. Ada Ata juga lagi ntar kalau misalkan Dominator by Nemesis yang mau ngambil Ata. Gitu. Jadinya semuanya bisa keluar dari crowd control. Jadi ini ya crowd control rilisnya nggak perlu ngandelin romnya tapi tanggung jawab masing-masing. Iya, tanggung jawab masing-masing. Oke, Flowborn Marksman Iya. yang dipilih sama RRQ. DMT bisa ban Lianpo Mozi sih kalau mau biar meminimalisir combo yang dimilikin sama RRQ. Tapi RRQ juga bisa Dharmanya taruh di rom buat SRD. Bener, Dharma Rom. Ntar ada fusi lagi ya. Iya. Ada fusi lagi nanti nih dari Fuzineda. Fuzineza. Oke, Musashi di ban. Nisanya langsung di ban. Nesanya di ban juga sama Dominator by Nemesis. Kayak Lianpo bakal biarin ya dikasih nih. Soalnya udah ada Renji sama Yuhuan jadi kayak Lianpo ya udahlah biarin aja. Iya bisa dan Musashi ya dari RRQ. Jungle-nya udah nggak ada Ninja tapi ya kalau mau main tank jungle juga RRQ masih bisa, masih ada Ogran. Masih bisa bermain juga Mamenki tapi udah nggak meta sekarang. Dan main di ban. sudah nggak ada Guan Yu. Tapsi belum main Byron. Iya. Dan Neza Mozi. Kayak masih mengconsider kalau Dharmanya tetap di Clash. Terus mainin combo yang sama, mereka nggak prefer itu. Dan RRQ juga masih bisa nge-flex. Kayak ini akan bukan Iya. Lianpo. Jadi tetap Dharmanya akan ditaruh di area Clash Lane. Masih sesuai prediksi awal ya. Lianpo. Lianpo udah pasti bakal diambil. Udah gak punya rom tank lagi berarti next gamenya. Dan last pick Dominator by Nemesis. Assassin ada Fate. Main Ying gak sih Tianex tuh? Kemarin main gak ya? Beberapa tim kan main Ying kan. Cuman di sini kita nggak tahu nih Tianex main Ying atau enggak. Cuman mid lane udah pasti Yuhuan, Rom Zhang Fei, class lane ada Byron. Kayaknya Byron tapi Ata yang bakal diambil sama Fate. Ata buat ngelepas Sisi jadi emang gak bisa buat di crowd control. Dan last pick untuk RRQ. Fuzi. Atau Nata ya. Apa ya? Guan Yu gak bisa juga. Guan Yu juga kena counter sama Ata. RRQ tinggal butuh jungle ya. Oh iya ada Dharma ya, jungle. Jungle buat si Dharma jungle Zen kan? Xiao. Buset. Zen Xiao jungle. Ini dia, apa namanya packagingnya. Ada OP di band. Ini di band di awal. Itu Ying sama Yao. Oke. Tapi nggak bisa juga sih anti sisi soalnya. Main crowd control lagi agak berat sebenarnya buat RRQ. Yao. Oke. Nih dari RRQ mereka juga sama Truth Mantra sama Singlin bukan nggak mungkin mereka bisa unlock untuk game yang kelima dua sama. DMT bisa mengamankan match point sedangkan RRQ masih butuh 2 kali menang lagi untuk menuju ke arah match point di game atau match kali ini. Langsung saja dimulaikan, let's go! Mall Arta Gading, mana suaranya? Weh, Cosplay. teaser buat minggu depan. Teaser, nanti kalau di playoff bisa gitu. Kalau misalkan nggak masuk playoff kan nggak ada suaranya. Nggak ada. Iya, di rumah aja nonton nih. Datang boleh datang. Dan Singlin bersama dengan Tapsi
seperti biasa baku hantam di arah atas. Clear cepat terlebih dahulu. Dan Singlin udah half HP, kayaknya dari arah si Tafzi-nya udah mulai belajar dari Singlin. Ketika tadi si Singlin pakai Ata ya. Jadi dia coba untuk cosplay dulu ya, karena tadi kan emang si Dharmanya kan di poking mundur mulu tuh. Dan di saat yang sama Bigly udah di trigger juga sama SRD, bakal diusir sama Sisi. Ada Lex juga datang ke arah bawah, langsung coba untuk kacau Sen. Dilemparkan terlebih dahulu, masih ditahan dengan Leaping Xavier. Firehawk coba dikontes, tapi 2 lawan 1, bawanya heal doang. Lex udah flash dan juga Ryu Engine dibuka. Bigly dari arah Sisi. Oke, Leaping Xavier Forbidden Domain langsung usir SRD dan juga Harpist. Menariknya emang di range-nya Sisi ini segalak ini ya. Damage sakit banget dan Tianex sudah datang. Dia punya 1 buah Jet Seal. SRD terkena first blood jadi batu giok. Wah, Lex padahal bermula dari Lex yang coba mancing flashnya Sisi keluar. Tapi ada Bigly udah lebih dari cukup. Terus juga SRD dia cukup lama stay, nahanin damage dari Sisi. Tapi masalahnya terlalu dalamkah dari L, masih bisa Leaping Xavier kabur tapi di area atas. Singlin, low HP, Tafzi masih sehat walafiat. Jadi baru trade-nya lagi-lagi di bot lane ya. Iya, Early-nya. di arah bot lane atau mungkin ya bottom lane. Dan si Tafzi-nya masih menang lawan Dharma ya, karena Ata itu punya regen yang lebih besar teman-teman ya, dibandingkan dari arah Singlin yang mungkin mainnya Enlightenment belum terlalu besar, apalagi setelah nerf yang didapatkan oleh Dharma. Sedangkan Tianex sudah pasti ya, Fate. Dia punya jam terbang yang lumayan banyak dengan Fate-nya. Banyak dapat momen juga, kita ngelihat highlight kalau di sosial media tuh Fate-nya Tianex, tuan muda nih selalu menyala kan. Jadinya kita bisa harapkan di game ini nih bisa buat dominator. Cuman Harp second, oke, tahta King Harpist sebagai top kills. Digeser oleh Sisi dengan total 137 kills. Dan Harpist di peringkat kedua, 125 kills. Harp first, jadi Harp second sekarang. Iya, padahal waktu baru beberapa hari lalu itu masih Harp first loh. Harp second? Sekarang di Harp second. Waduh. Ini kayaknya Harpist harus mengejar lagi, karena kalau enggak, kalau misalnya kalah di sini dia nggak bisa nambah lagi pundi-pundi killnya, ya Sisi nanti main di playoffs mungkin bisa nambah lagi. Tapi itu masih kayak individual achievement aja ya, karena tentunya dari RRQ goal mereka masih untuk bisa menang. Tapi semua bahkan start dari game keempat dulu ini karena TNX udah terkena kacau Sen. Langsung dipukul mundur di area bawah, Sisi sama L. Nampaknya masih cukup bebas, cukup leluasa untuk kasih pressure ke arah Harpist dan juga SRD. Dan Singlin, dia udah mulai kesulitan untuk landing sama Tafzi. Jadi dia coba untuk nyari celah, nyari momentum. Mungkin di 20 second lagi ketika Overlord sama Tyrant di spawn. Bisa untuk regroup sama teman-temannya karena potensi untuk teamfight dari RRQ itu kuat. Iya, dan sekarang Tianex sudah jadiin Rapacious Bite-nya, mempercepat dia punya farming pattern juga nantinya dengan item jungle yang langsung dijadiin. Masuk menit 4, Bigly jadi trigger oleh Singlin. Dan sekarang terlihat adanya Zen Xiao langsung mengambil 1 buah Tyrant dengan Smite Outburst keluar, Lex-nya ketangkep. Datang juga tuan muda Tianex dari arah atas, Jetstone langsung di strike tapi Jet Seal-nya sayangnya nggak connect. Karena follow up-nya cukup lambat, terlalu jauh untuk nge-follow up dari Tianex. Dan Sisi masih fokus di bagian bawah untuk melakukan farming. Leaping Xavier, Lex-nya kelihatan bakal coba untuk diusir dengan wave walking dari arah Tafzi. Tower hampir hancur dan RRQ akan dipukul mundur. Tafzi masih membayang-bayangin pemain dari RRQ dari sebelah kiri. Namun Singlin harusnya bakal nge-trade. Dia dapetin tower di arah top lane. Ya kan ya, mudah nggak ada yang defense. Tuker tower sama bawah. Nanti Sisi bakal dikirim ke arah tengah harusnya dan Tafzi bakal jaga di bawah. Ya, ini tetap ya. Kayak dari RRQ mereka nggak mau terlalu banyak loss-nya. Kayak mereka nggak dapetin Tyrant, mereka udah buka flashnya Girl, tapi di area mid udah kena dari Mournful Temponya. Masih bisa kabur, masih ada wave walk, ghost ship, tapi Lex dengan mudahnya menyalakan pasif untuk keluar dari kapal berhantu tersebut. Overlord ini masih dijaga sama Singlin, masih melakukan ronda di area atas tersebut. Sehingga kayak dari TNX juga nggak bisa sebenarnya itu untuk mulainya. Karena mid ini udah mulai jadi priority karena bawa hancur. Dominator bisa coba untuk dobrak area midnya. Dan Harpist lebih dari tahu
dia gak mau untuk terlalu off position yang bisa langsung diinisiasi, terutama sama Gerald dengan mindful temponya. Tapi di area bawah TNX ternyata lebih pilih untuk teleportasi selagi setelah dia nge-push area atas. SRD terkena mindful tempo tapi nggak ada follow up, bukan masalah untuk RRQ. Blazing Cap menjadi first item untuk TNX. Fate-nya bakar teman-teman ya. Karena emang Blazing Cap nih bagus kalau buat di turnamen sih ya. Kalau misalkan buat di rank gak usah lah guys Blazing Cap guys. Blazing Cap bisa belakangan tapi Revenge Flash dari Alex disambut dengan sebuah outburst juga tapi Sisi gak bakal ketolong lagi. Ada Elixir dibuka dan ternyata Tafsi juga half HP. Match Slaughter Stampede dan masih berlangsung fight-nya. Ada satu big lead dari Singlin. Singlin udah gak punya Truth Mantra. Cuman lagi-lagi Sisi yang menjadi korbannya. Revenge kejutan dari Alex dan juga Choi Satsu Shinobibachi membuat Lex gak bergerak, heal-nya gak bisa menolong seorang Sisi. Dan sekarang Dominator by Nemesis. Mereka harus aware dengan serangan-serangan kejutan dari RRQ ya. Karena dari tadi tuh yang bisa buat nangkap Sisi itu doang. Sisinya tuh kaget pasti dengan Revenge Flex. Dibantu lagi dengan satu buah Tremor Smash. Mau kemana? Ini range walaupun dia bisa ngelepas crowd control. Dia masih ada crowd control berikutnya gitu. Ada chain crowd control dari tim RRQ. Iya, Sisinya di chain Sisi ya. Itu dia chain Sisi. Jadi nggak bisa. Dan sekarang udah ada Ghost Ship langsung memancing Ace dari SRD. Respect terhadap potensial, nggak mau ngasih kill meskipun kayak lead gold gak terlalu berbeda jauh. Tapi masih ada coba push di area Mitchell. Tiba-tiba ke pick off. Terus dibuka memang sama L, tapi follow up-nya mana? TNX lagi-lagi telat. Late to the party. Dan RRQ, satu kill demi satu kill, mereka cicil. Waduh. Dominator mulai lelah kah teman-teman? Karena RRQ sekarang mulai menggigit balik tim Dominator by Nemesis. Ini mulai bahaya. Karena RRQ-nya udah mulai lebih stabil, mereka lebih disiplin sekarang dibandingkan Dominator by Nemesis. Apalagi dari arah Sisinya udah mulai kena counter terus. Bakal dimajuin juga, satu arah Storm udah keluar, Harvest. Bakal nge-push ke arah tower terlalu maju, full temponya kena. Sisi belum nge-follow up dengan dia punya Imperial Order. Dan Singlin datang, bakal langsung dicek, Truth Mantranya gak kena. Singlin bakal dinabrak balik, tapi Tafsinya low HP. Harvest dapetin kill karena Tafsi. Masih ada Unending Sorrow terlalu sustain teman-teman dari tim RRQ. Jet Seal kebuka, Zhen Xiao akan dikejar Zhen Xiao. Bakal tumbang di tangan TNX seharusnya, tapi dia masih gocek. Ada return to dust. Zhen Xiao masih selamat dan Zhen Xiao dengan satu low HP. Outburst keluar, semuanya low HP. Digeprek sama L. Dan itu dia tuan muda TNX. Langsung nabrakan Jet Strike, tapi dia tumbang. Menukar dengan satu Singlin, tapi gak worth it. Karena dua orang hilang dari Dominator by Nemesis. Dan kali ini masih berlanjut. Dari arah mid lane SRD coba untuk ke defense. Dan Dominator masih belum untung, jujur aja. Wah, RRQ sih tahu di situ. Ketika mereka low HP itu Dominator pasti bakal gatel untuk ngejar. Dan sayangnya di sini, ketika di posisi ini TNX dia gerak ke bawah dulu. Gak langsung untuk nge-follow outburst yang dibuka sama L. Dan ketika masuk sini, ya masih ada Harpist yang sedari tadi udah nge-mark posisi dari TNX. Dan 4-2 Tyrant juga harusnya lepas. Menjadi milik RRQ. 2000 gold sudah hilit sama RRQ Zhen Xiao yang mengamankan tanpa adanya gangguan. Dan Dominator ini posisi yang sulit banget teamfight demi teamfight. Mereka dari tadi kecolongan terus-menerus. Kita nggak ngeliat adanya combo yang mereka setup sendiri, lebih banyak responsif. Dan ini yang sering kali menjadi mental block dari Dominator yang kita tahu. Ketika mereka di posisi ketinggalan, posisi sulit, mereka lebih banyak main safe daripada mereka coba untuk nge-try. Dan ini problem yang sama yang berulang terus-menerus. Dan ini harusnya bisa dimanfaatin sama RRQ. Iya, Jericho masih bisa mengamankan red buff ya. Gak ada smite soalnya tadi dari arah tim RRQ. Dan masuk ke menit 10. Masih belum ada damage dari tim Dominator by Nemesis. Mereka nggak boleh maksa Tyrant sih, mereka nggak boleh maksa meskipun kita tahu Tyrant memang bisa di secure pakai Jet Seal. Wah, mereka maksa kali ini bahaya buat Dominator by Nemesis. Mereka pede karena ada Jet Seal doang nih. Cuma posisinya nih Pak, mereka bakal kalah war, bakal abis. Dan di atas lagi ke-push posisinya. TNX. Zhen Xiao nggak dicek juga, Singlin bakal ngasih enlightenment dulu. Dia ngasih presence. Oke, bakal di-secure dengan Jet Seal-nya dan diamankan Tyrant-nya. Tapi apa yang lagi selanjutnya untuk tim Dominator by Nemesis? Karena Harpy sudah unstoppable, Tafsi hilang.
Dan L-nya terjebak dalam nostalgia. L akan menerima semua damage dari tim RRQ dan L akan hilang. Tianex hanya bisa memanjat dan memberikan damage yang gak seberapa. Tapi RRQ udah lebih dari cukup. Mereka bisa menangin fight-nya, mereka bisa dapetin tower mid lane. Karena Harpies ini nggak bisa disentuh sama Dominator by Nemesis. Dominator kelihatan udah mulai. Movement yang mereka lakuin itu desperate. Dan sekarang Overlord akan coba diambil. TNX udah mulai digangguin sama SRD. Memang kalau dari segi item Extra Torment sama Blazing Cape udah jadi tangan TNX. Tapi itu aja masih belum cukup. Dan Shadow Overlord diamanin sama Zhen Xiao. Artinya pushing akan semakin bisa dilakukan sama RRQ. Dan Dominator lagi belum ada setup yang bener-bener bagus untuk mereka bisa menangin teamfight. Objektif memang secure. Ada TNX. Dan tadi juga kelihatan banget desperate kayak Bush di area bawahnya nggak dicek, nggak nge-track posisi Zensho di mana. Dan Harpies, ini Arrowstone udah mulai sakit. Iya udah sakit sih Harpiesnya sih. 6-0, satu lagi legendary deh. 1 kill lagi akan membuka legendary untuk Harpies. Harpiesnya nggak ada yang bisa sentuh, bahkan Tafzi jadi bakal kertas teman-teman ya. Tabrak lagi, wave walking. Singlin masih bisa mundur. Arrowstorm-nya langsung dimakan oleh Tafzi. Udah sakit teman-teman. Vanguard akan dimanfaatkan oleh RRQ untuk mendapatkan tower satu persatu milik Dominator by Nemesis. Zhen Xiao creating space, coba untuk buka jalan, melebarkan sayap ke sebelah kiri. Coba untuk menangkap Tianex, atau lebih tepatnya juga mungkin bisa ngasih vision keberadaan dari arah Tianex. Karena Singlin juga udah kelihatan di bagian bawah, visionnya semakin luas. RRQ akan membawa naga besar, ya ini setidaknya dapetin tower tier 2 di arah top lane udah cukup sih. Karena emang dari Dominator cuma bisa buat defense doang, jungle juga sambil dimakanin sama tim RRQ. Lex juga bisa ngasih serangan kejut dengan dia Ryu Engine dan juga Flash. Harpies selalu dilindungi, jadinya dia aman banget. Selama Harpies yang nggak mistake, selama RRQ yang nggak mistake, ini game yang mudah buat dimenangkan. Karena sekarang udah 40.000 nih bentar lagi, gold milik RRQ. Ya, dan Outburst dibuka. Coba untuk ada follow up, tapi di belakang. Targetnya adalah Sisi yang lagi-lagi gak dijaga. Di belakang TNX coba untuk berdansa, tapi dia berdansa sendiri. Tentunya menjadi makanan untuk RRQ. Tower hancur, menyisakan 3 pemain. Harpies sekarang menjadi ancaman menebar ancaman. Coba untuk zoning, wave walk di Tafzi, tapi apa daya. Gak ada wave minion, harusnya RRQ akan menunggu 1 wave lagi di area atas dan di area mid. Masih 15 second menuju TNX, 10 second menuju sisi respawn kembali. Tapi Flash, Jel gak bisa berkutik. Dan juga L menjadi korban selanjutnya bersama dengan Tafzi dan RRQ. Mengamankan game keempat